Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Hasbar, guru pendidikan agama Islam di SMA Negeri 5 Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan. Dan saya juga merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan batch 3 tahun 2025 di LPTK UIN Kota Palopo dengan NIM atau nomor induk mahasiswa 250208101181. Dan ini adalah kartu tanda identitas saya sebagai keabsahan data dari diri saya. Dan pada hari ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja pada peserta didik kelas 12 dengan materi dasar hukum, konsep, dan ahli waris. Nah, dengan ini saya menyatakan selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Yaman. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Baik-baik sekalian, pada hari ini kita akan melakukan proses pembelajaran, tetapi terlebih dahulu kita akan membaca ayat suci Al-Quran. Dan kita akan membaca surah Al-Fatihah dan insyaallah disambung surah Al-Alaq. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatgha. Ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbika ruj'a. Ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla. Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bittaqwa. Ara'aita in kazzaba wa tawalla. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Kalla la illam yantahi lanasfa'an
فليدعو ناديا سندعو الثانية كلا لا تطعه واسجد واقترب صدق Allahul Azim. Baik, sebelum kita memasuki proses pembayaran, terdahulu saya akan absen. Aisyah Amanda Parman, Anissa Putri Basri, Ali Dinda Bujar, Anupra Halulu, Ali Reski Aulia Baso, Aulia Rahma, Fauzia, Isar Agasan, Isminda Kirana, Ingrid Nur Anissa, Sofifa Rabbania, Muhammad Andika, Muhammad Hafiz Febrian, Muhammad Yasril Pratama, Muhammad Syah Putra, Nasrianti, Najma Sabrina Agustin, Naila Sahra, Nurul Afni, Nurul Fadila Hamka, Nurul Hidayah, Putri Ayu Lestari, Malaysia Desti Aulia, Serli, Setia Larasati, Tri Wahyuni, Yulia Wulandari. Sebelum kita lanjut pada materi pada hari ini, mungkin Anda sekalian bisa mengingat-ingat kembali materi pekan lalu mengenai apa itu warisan, siapa yang berhak mewariskan warisannya, dan siapa yang berhak menerima warisan itu. Ada yang bisa? Ada Pak, bisa itu Pak, waris itu Pak, hak kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli waris. Nah, jadi warisan itu dalam pengertian pendidikan agama Islam adalah sesuatu yang diberikan kepada keturunan, ya, baik itu berupa harta maupun benda-benda berharga. Kemudian yang berhak mewariskan itu siapa? Yang berhak mewariskan ini siapa? Adalah orang tua. Nah, kalau orang tua yang mewariskan, maka yang berhak menerima warisan itu adalah anak. Lupa istrinya. Istri bagaimana? Istri berhak menerima warisan. Setelah itu kepada anak. Nah, sekarang kita sudah tahu apa itu warisan, bagaimana itu warisan dalam Islam, siapa yang berhak memberikan warisan dan siapa yang berhak menerima. Nah, kita akan bahas tentang dasar hukum warisan, konsep warisan atau konsep waris, kemudian mengenal ahli waris dan bagian-bagiannya. Pada slide pertama membahas tentang hukum waris dan ahli waris dalam praktek profesional. Nah, kita lihat. Kemudian pada slide kedua itu membahas tentang dasar hukum yang mengatur warisan di Indonesia. Nah, maka kita masuk kepada peraturan perundang-undangan tentang waris. Seorang ahli waris itu tidak jauh dari lingkungan keluarga. Nah, seorang bapak atau seorang suami itu berhak memberikan warisannya kepada pasangannya, yaitu istri. Yang kedua adalah anak. Pertanyaannya adalah, boleh tidak warisan itu diberikan kepada cucu? Boleh? Boleh, tapi dengan ketentuan melalui orang tua. Melalui orang tua dari sang cucu. Siapa itu? Nah, jadi yang dimaksud di sini misalnya, ini misalnya 5 bersaudara, ya, 5 bersaudara semua perempuan. Warisan yang ditinggalkan ayah itu adalah 3 hektar tanah. Bagaimana cara membaginya supaya adil? Jangan sampai ada yang rakus. Dan 3 hektar itu bagaimana cara kita membaginya supaya semuanya masing-masing adil mendapatkan berapa
yang harus didapatkan setiap orang. Nah, seperti itu. Di dalam hukum negara juga ada namanya hukum perdata. Hukum perdata itu yang terkait dengan hukum syariat Islam, yang dimana sudah diatur oleh undang-undang dan tidak boleh dilanggar. Makanya itu orang tua yang memiliki harta warisan harus betul-betul adil dalam membagikannya kepada anak-anaknya. Ya, biasanya kalau pembagian warisan itu setiap anak mendapat beberapa bagian, itu harus diberikan namanya akte. Masing-masing harus memiliki akte kepemilikan supaya di kemudian hari itu tidak ada yang artinya saya ini punya saya, tidak seperti itu lagi. Kenapa? Sudah ada akte yang artinya ada hitam di atas putih. Nah, dalam pembagian harta warisan itu biasa ada beberapa hal yang sering terjadi. Ada yang mau sepertiga, ada yang mau seperdua. Pokoknya ada saja di antara 5 bersaudara itu yang ingin memiliki lebih banyak dia dapatkan. Merasa dia anak pertama berhak menerima paling banyak. Ya, merasa dia yang paling pintar karena dia sarjana berhaknya mendapatkan banyak. Tidak. Dalam pembagian harta warisan itu tidak melihat detail. Bilang ini sarjana, ini sarjana, sedangkan Aisyah tidak seperti itu. Jadi pembagian warisan itu harus adilnya supaya menghilangkan sengketa antara bersaudara. Nah, lanjut. Prinsip hukum waris yang berlaku. Prinsip keadilan dalam waris. Prinsip keadilan menjadi dasar penting dalam pembagian warisan agar semua pihak merasa diuntungkan. Nah, sebagai orang tua, supaya tidak ada sengketa di antara beberapa anaknya itu, maka dia harus memberikan hartanya itu dengan seadil-adilnya. Nah, terkadang biasa itu ada anak mengatakan, ayah kan sudah tua. Kalau misalnya ayah besok lusa dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana dengan warisan-warisan yang ayah tinggalkan ini? Nanti kami 5 bersaudara itu, nanti gara-gara warisan yang ditinggalkan itu kita bertengkar. Ini saya, dan sebagainya. Maka ayah yang baik itu adalah sudah menggariskan warisannya kepada anak-anaknya, supaya ketika orang tua sudah tidak ada, maka itu dapat dibagi dengan seadil-adilnya. Bagaimana dengan peninggalan yang memang menjanjikan untuk masa depan? Nah, tentu lebih besar lagi pengaruhnya. Nah, oleh karena itu dalam pembagian warisan itu perlu memang kita sesuaikan dengan hukum-hukum syariat Islam yang berlaku. Di mana itu kita dapatkan? Ada dalam Al-Quran. Nah, yang berhak menerima ahli waris itu adalah yang ada hubungan darah dengan ayah. Siapa itu? Anak. Bagaimana dengan istri? Ada tak hubungan darah dengan ayah? Ada? Tidak ada. Tapi kenapa berhak? Kenapa dia berhak menerima? Karena istri itu adalah pasangan dan tanggung jawab suami. Mereka lah yang berdua ini mengatur supaya ahli warisnya itu bisa menerima apapun yang diputuskan oleh sang pemberi warisan. Jadi tidak boleh ada dibeda-bedakan. Besok lusa Anda menikah kemudian memiliki harta warisan, maka Anda tidak boleh hanya gara-gara anak keturunan Anda itu, anak keturunan Anda sekalian, ada yang sarjana, ada yang tidak, ada yang PNS, ada yang tidak, Anda memilih bahwa yang sarjana ini lebih banyak bagiannya daripada yang tidak sarjana. Tapi perlu Anda katakan bahwa kalau Anda memiliki saudara laki-laki, maka itu ketentuan dalam Islam, maka laki-laki itu lebih banyak didapatkan daripada perempuan. Setuju tidak? Saya setuju karena itu sudah ketentuan. Jangan dibilang muntah-muntah laki-laki kok baru memang begitulah ketentuan Islam. Laki-laki itu lebih banyak didapatkan daripada perempuan karena laki-laki itu adalah seorang pemimpin. Jadi setiap anak ada aktenya, bukti fisik, ada hitam di atas putih yang membuktikan bahwa si A bagian utara, si B bagian selatan dan seterusnya.
Ya. Jadi tidak ada itu yang mau mengambil hak saudaranya. Karena banyak yang seperti itu. Dia sudah setuju dia mengambil bagian utara karena mungkin jauh dari misalnya jauh dari keramaian, sehingga dia membuat sesuatu hal yang dibenci dalam keluarga. Misalnya dia menceritakan kejadiannya ini kepada ini bahwa begini dan sebagainya. Tidak ada seperti itu. Hanya 5 bersaudara. Otomatis dari kelima ini tidak semuanya itu sama profesinya. Pasti ada yang beda. Pasti berbeda-beda profesinya. Ada yang jadi guru misalnya, ada yang jadi dokter, ada yang jadi petani, bahkan ada yang menjadi ibu rumah tangga. Nah, dari yang menjadi dokter, menjadi guru, menjadi ibu rumah tangga itu harus adil kesetaraannya dalam pembagian harta warisan. Hati-hati. Nah, jangan mentang-mentang kita pandai bicara, kita punya titel sarjana, sehingga kita melakukan sesuatu yang tidak dibenarkan di dalam Islam. Di dalam buku kita itu sudah dijelaskan dasar hukum pembagian ahli waris. Coba diperhatikan dalam Quran surah An-Nisa. An-Nisa ayat yang ke-7 surah yang ke-4. Baca dulu Hafiz. Nasiban baru lagi habis itu perbaiki lagi baca Qurannya. Dari situ dikatakan rijali nasibun mimma taraka walidani wal aqrabun, ya, walin nisa'i nasibun mimma taraka al walidani wal aqrabuna mimma qalla minhu aw kathura nasiban mafruda. Jemaahnya keras. Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian pula dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak, menurut bagian yang telah ditetapkan. Oke. Dari warisan ini perlu kita pahami bahwa laki dan perempuan memiliki hak yang sama. Tidak ada yang berbeda dalam segi pembagian warisan. Tetapi dalam pembagian itu dan orang yang menerimanya atau anak yang menerimanya dengan legowo menerima pemberian itu selama adil dalam pemberian. Kenapa? Karena kebanyakan orang bersaudara itu baku musuh atau baku tengkar disebabkan karena warisan itu sendiri. Nah, saya tanya, misalnya seorang wanita melahirkan seorang anak, ternyata anak itu dihamilkan sebelum ibu itu dinikahi oleh ayahnya atau dinikahi oleh suaminya. Artinya seorang ibu itu hamil di luar nikah. Setelah anak itu lahir, boleh tidak mendapatkan warisan dari sang ayah? Satu orang jangan memborong. Satu orang, siapa yang bisa menjelaskan? Ya silakan Saputra, nanti temannya yang lain lagi jangan. Tidak boleh. Jadi Saputra bilang mengatakan bahwa perempuan yang melahirkan anak tanpa dinikahi oleh seorang laki-laki tidak boleh mendapatkan warisan. Jawabannya sudah benar, tetapi semua jawaban memiliki alasan. Alasannya mengapa? Dia mengatakan bahwa dia lepas tanggung jawab. Artinya apa? Segala sesuatu yang kita lakukan harus dipertanggungjawabkan. Nah kalau begitu bagaimana itu? Ada tidak lebih lengkap jawabannya? Jawabannya sudah benar bahwa tidak berhak menerima warisan. Alasannya kenapa? Nah begitu pertanyaannya. Nah, ayo. Berasal dari hubungan yang haram dan itu berbuah kepada perzinahan. Nah, perlu kita pahami bahwa seorang anak yang lahir tanpa ibu dan ayahnya itu melakukan pernikahan, maka ketika anak itu lahir, yang pertama
dia tidak berhak mendapatkan ayah. Indah. Nama anak ini adalah Indah. Kemudian ayahnya bernama Ishar. Kira-kira Indah boleh tidak mendapatkan nama Indah binti Ishar? Tidak boleh. Dia tidak berhak mendapatkan warisan. Pertanyaannya adalah, gimana kalau Indah ingin nikah? Itu pertanyaannya dulu. Boleh Indah menikah? Boleh. Berarti benar, Indah boleh menikah ketika dia sudah dewasa dan sudah ada laki-laki yang suka. Maka dia boleh menikah. Pertanyaannya adalah, seorang wanita itu kalau menikah harus memiliki wali. Wali utama itu adalah ayah. Wali kedua itu adalah saudara. Tidak bisa ibu. Hubungan ibu itu putus ketika perwalian itu hubungan ibu putus. Ya, ayah. Kalau tidak ada ayah, saudara. Saudara yang sudah balik, jangan yang baru lahir. Kamu balik itu tahun berapa kau balik? Berapa umur kau balik? 12 tahun, berarti 12, 13 sudah bisa menjadi wali. Yang penting sudah balik. Kalau tidak ada saudara laki-lakinya, kemana dia berganu? Kepada om dari saudara ayah. Om saudara ibu boleh? Tidak boleh. Tidak ada bapaknya, meninggal ibu sama bapaknya. Saudaranya laki-laki tidak ada. Saudaranya bapaknya tidak ada laki-laki, semua perempuan. Kemana? Kepada siapa lagi? Kakek. Kalau tidak ada kakeknya, kepada siapa lagi? Sepupu ayah. Kalau ada laki-laki. Kalau tidak ada lagi sepupunya ayah laki-laki. Ada yang menikah. Bahkan menikah. Kalau tidak, masih ada sepupu laki-laki dari ayah. Yang dari jalur ayah. Kalau tidak ada juga sepupunya laki-laki. Jalan satu-satunya yang ditempuh adalah dengan ini adalah menjumpai wali hakim. Nah, seperti itu. No pacaran. Sehingga itu akan menimbulkan fitnah di kemudian hari. Itu akan menimbulkan namanya zina. Itu tidak mesti berhubungan, tidak mesti. Tapi zina itu ada dari mata, dari hati, pikiran. Kalau kotor-kotor lagi pikiran, kita membayangkan sesuatu yang tidak bisa dibayangkan. Sama nih. Nah sekarang ada enggak yang mau ditanyakan? Kan, satu orang dari laki-laki, satu orang dari perempuan. Kita tahu pertanyaan yang harus kita jawab bareng-bareng. Nah, Madinah nih. Bagaimana jika seorang pewaris memiliki utang yang lebih besar dari harta warisan? Oh, bagaimana itu misalnya bapak selaku pewaris warisan, ternyata utangnya lebih banyak daripada yang mau diwariskan. Berarti tidak bisa dong mewariskan kalau banyak utangnya. Bagaimana solusinya dalam Islam yang seperti ini? Apa yang diutamakan dulu? Yang diutamakan itu adalah perkara utang. Maka terlebih dahulu seorang muslim itu mendahulukan supaya utangnya dulu yang diselesaikan atau dilunaskan kepada yang bersangkutan. Kalau utangnya sudah lunas, ternyata masih ada sisa dari warisan setelah dia jual misalnya tanahnya 1 hektar ini untuk melunas utang-utangnya, barulah itu yang dibagi-bagikan. Oke. Ada lagi satu orang dari laki-laki. Ya, Ubra. Mana kalau itu kan itu harus diwariskan ke saudara. Mana kalau sama sekali tidak ada yang bisa diwariskan? Tidak ada sama sekali, maksudnya ayah dan ibu ini tidak ada anaknya, tapi hartanya banyak. Hartanya banyak, jadi tidak tersalurkan itu warisannya. Ya, bagaimana itu? Misalnya begini, ada seorang ayah, seorang perempuan dan laki-laki ini sudah menikah. Ya. Bertahun-tahun yang mencari rezeki, alhamdulillah dia sudah dapatkan apa yang dia impikan, tapi ternyata dia tidak memiliki ahli waris. Dalam hal ini adalah anak. Jadi banyak warisannya, banyak hartanya, banyak tanahnya, berhektar-hektar luas, tetapi tidak ada tempat dia untuk berikan ahli waris itu. Dalam artian tidak ada anak keturunannya. Maka kepada siapa dia wariskan itu hartanya? Otomatis dari laki-laki ini atau sang bapak ini punya tidak saudara? Itu dipertanyakan dulu. Ada tidak saudaranya? Kalau ada saudaranya, maka berikan dulu kepada saudaranya itu. Nah, kalau misalnya dia masih punya ibu,
otomatis kan ayah atau ibu kan kembali juga kepada anak dengan seperti itu. Jadi diberikan kepada saudaranya dulu kalau ada saudaranya. Kalau bagaimana Pak kalau anak tunggal susah itu. Anak sendiri, istrinya juga anak sendiri, yatim piatu juga. Berdua. Boleh tidak diberikan kepada sepupu? Sepupu. Kenapa tidak boleh? Kesaudara itu nah. Kenapa kau bilang boleh? Saya kira kalau harta warisan itu harus turunan langsung. Tuh? Dan Indri dan Hafiz punya 5 anak, punya 5 menantu, itu 10, cicit 20. Pun dari Febrian dan Indri itu turun ke bawah. Tidak boleh tinggal di senggol-senggol lagi saudara-saudaranya. Pokoknya dari Hafiz terus ke bawah sampai cicitnya. Kenapa lagi kita bercerita pada sepupu? Dalam artian boleh memberikan itu kepada darah yang lain, misalnya 10 kali, 10 kali, tapi itu dalam bentuk sedekah. Sedekah. Kenapa? Karena warisan itu tidak boleh diberikan kepada sesuatu yang tidak sejarah. Maksudnya, saya lihat kita ke bawah akan menimbulkan nanti sengketa dan lain sebagainya. Tetapi perlu diingat bahwa pemberian warisan itu harus ditandai dengan akte pemberian, karena kita tidak tahu anak kita nanti itu sama sifatnya. Ya, ayah bilang ini saya, tidak ada bilang ayah saya ini. Itu yang dari masalah ini. Tidak ada bilang ayah ini waktu bicara tua di dalam kamar ini bilang saya di sini. Tidak waktu di luar tua saya ini. Nah, ini yang begitu bahaya. Maka harus transparan. Kumpulkan 5 orang. Kau cek di sini, kau bacok di sini, kau Yuli di sini, kau Aisyah di sini, kau Api di sini. Tidak boleh mengikut saudara yang lain. Setelah diberikan semuanya, terserah kau urus masing-masing. Oh ternyata si FC dia gunakan pembagian tanah dari ayahnya itu untuk membangun butik. Ternyata Apni dia buka untuk pembengkel misalnya dan sebagainya. Jadi setelah diberikan semua warisan itu tergantung dari anak mau diapakan dia. Mau diapakan? Mau dihasilkan jadi uang boleh. Kau mau jual terserah. Yang jelas sang ayah sudah memberikan itu. Jadi kalau sudah diberikan maka itu hak anak. Tidak boleh lagi ayah campur-campur. Ayah itu hanya bisa memberikan saran, apalagi kalau sudah menikah. Kalau ada sudah menikah, orang tua tidak boleh ikut campur. Tidak boleh, kenapa? Itu akan berdampak dalam rumah tangga seperti itu. Nah, kesimpulan dari materi kita pada hari ini adalah warisan dalam Islam itu ketika kita berlakukan dengan seadil-adilnya tidak akan menimbulkan sengketa. Tidak akan menimbulkan sengketa antara bersaudara. Nah, kalau kita ingin adil dalam pembagian warisan, maka buktikan dengan cara transparan dan dibuktikan dengan pembagian dalam bentuk akta. Nah, dalam pembagian warisan itu, maka yang perlu kita tahu bagaimana kita mengenali ahli waris kita. Mulai dari pasangan, anak, cucu, dan terus menerus. Nah, ketika kita mampu memberikan warisan itu dengan sebaik-baiknya, maka insya Allah kita akan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan ketentuan perundang-undangan dan hukum perdata yang berlaku di Indonesia. Tapi di sini mungkin belum pertemuan kita, dan kalau misalnya minggu depan kita kembali ke bertemu, maka kita akan menggali kembali atau kita mengingat kembali materi hari ini untuk kita bahas minggu depan sebelum kita lanjut pada materi pembelajaran yang baru. Sampai di sini dulu pertemuan kita, dan mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قلبي في المدينة وجد السهل